Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Mahfud MD menyatakan negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Sumber saya dari YouTube. Jadi di dalam YouTube ini pada saat dialog Mahfud MD dengan seseorang terkait masalah Kejaksaan Agung dan lain-lain. Di mana pada saat itu Mahfud MD kata lawan bicaranya sangat, pada saat menjawab pertanyaannya katanya tidak ada beban. Katanya negara ini sebagai negara demokrasi dan juga dia tidak ada beban apapun katanya. Saya hanya melaksanakan tugas di negara ini, sehingga saya tidak ada beban di negara ini, dan juga sehingga saya dapat memberikan keterangannya enteng saja karena saya tidak ada masalah di dalamnya. Jadi itulah katanya sebagai negara demokrasi. Karena dia selalu menyatakan negara demokrasi, dia sifatnya katanya demokrasi. Pernyataan Mahfud MD ini menyatakan negara Indonesia sebagai negara demokrasi kurang tepat. Karena negara Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang 45 disebut sebagai negara hukum, di mana hukumlah sebagai panglima yang tertinggi dari yang lainnya, di mana posisi hukum itu lebih tinggi daripada demokrasi sebagai realisasinya adalah kebebasan berpendapat. Jadi cara kerjanya antara negara hukum dan demokrasi, semua perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Setiap masalah tersebut dibahas oleh masyarakat apa maunya, kemudian disampaikan kepada DPR. Setelah sampai di DPR, maka itu nanti disahkan oleh DPR bersama Presiden. Setelah disahkan DPR sama Presiden, maka hal tersebut sudah menjadi undang-undang atau sudah menjadi hukum. Sehingga setiap orang harus mentaati semua yang sudah dia atur oleh DPR sama pemerintah tersebut. Itu namanya sudah hukum. Maka semua masyarakat terikat di dalamnya siapapun. Jadi kalau sudah diatur seperti masalah Pancasila sebagai dasar negara, kalau ada yang melecehkan Pancasila tersebut, sudah bisa dihukum dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Karena negara kita sebagai negara hukum tidak bisa lagi membawa kata-kata demokrasi di sana, kebebasan berpendapat lah dan lain sebagainya, tidak bisa. Kalau sudah perbuatan yang bahasnya itu sudah diatur dalam undang-undang, berarti hal itu sudah merupakan hukum dan semua orang harus taat kepada hukum tersebut. Tidak harus semua warga masyarakat sebagai negara hukum ini merasakan daripada equality before the law, persamaan hak di depan hukum siapapun orangnya. Kalau melakukan kejahatan sesuai yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, harus dijatuhkan hukuman oleh hakim sesuai dengan perbuatannya. Itulah saya lihat. Jadi segala sesuatunya itu sudah diatur dalam hukum, yaitu sebagai dasar utamanya adalah Undang Dasar 45. Kemudian Undang Dasar 45 ini baru diterjemahkan lagi ke dalam undang-undang yang lain. Salah satu salahnya KUHP, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah diatur masalah tersebut, sudah harus taati. Contohnya, sekarang masalah korupsi. Waktu tahun 1 sebelum ada diatur masalah korupsi, itu perbuatan itu tidak bisa dihukum. Baru sejak tahun 1971 diatur perbuatan korupsi, barulah perbuatan itu dapat dihukum. Berkembang lagi dalam tahun 1991 diatur dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Maka di saat itu maka semua perbuatan korupsi sudah bisa dihukum. Sebelum ada diatur masalah tersebut, masalah korupsi tidak bisa dihukum. Tetapi karena sudah diatur di dalam undang-undang, maka perbuatan korupsi itu siapapun yang melakukannya sudah bisa dihukum. Demikian juga undang-undang yang lainnya yang sudah diatur di dalam undang-undang dan ada sanksi pidananya dan harus taati.
bagi setiap orang yang tidak mentaatinya, dia dapat dijatuhkan hukuman. Yaitu saya bilang, negara Indonesia itu adalah sebagai negara hukum. Jadi kebebasan masalah demokrasi itu, kebebasan berpendapat itu sebelum diatur dalam undang-undang, dia bahas semua. Dan sesudah dibahas oleh masyarakat itu penting. Kemudian masyarakat membawanya ke DPR, digodok di DPR, dibahas, setelah disetujui oleh DPR, baru disahkan oleh bersama pemerintah. Maka hal itu sudah menjadi undang-undang. Siapapun harus taat kepada undang-undang tersebut. Yaitu yang namanya kita sebagai negara hukum. Jadi hukum itu yang tertinggi. Kalau sudah diatur, itu sudah menjadi hukum. Siapapun harus mentaatinya. Posisi hukum itu adalah tertinggi di negara Indonesia ini. Dan juga nanti hukum itu tertinggi daripada demokrasi sebagai kebebasan berpendapat. Walaupun kenyataannya sekarang banyak yang lebih menonjol masalah kebebasan berpendapat, demokrasi. Selalu menyatakan masyarakat saya ala demokrasi, bebas berpendapat, memberikan pendapat dan sebagainya. Hal ini sebenarnya tidak benar ini. Yang benar adalah dia harus menyampaikan pendapatnya sejalan dengan hukum. Jangan sampai pendapatnya itu bertentangan dengan aturan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi yang saya bilang, jadi negara kita adalah negara hukum, bukan negara demokrasi. Jadi saya sampaikan kata Mahfud MD, negara di Indonesia lah, dia juga sebagai penganut negara demokrasi. Indonesia itu bukan negara demokrasi, tetapi Indonesia adalah sebagai negara hukum. Sekian dan terima kasih.